Lu pernah nggak sih ngerasa Windows tuh kayak abusive tsundere? Awalnya doang manis, lama-lama nyiksa. Dikit-dikit minta update pas lagi seru nge-raid. Dikit-dikit iklan aneh muncul kayak jumpscare gagal. Belum lagi bloatware-nya numpuk kayak tumpukan backlog game yang nggak kelar-kelar. Bikin PC lo yang speknya udah kayak mecha jadi lemot kayak siput mabok. Gua tuh ngerasa kayak karakter utama di anime yang dikhianatin sistem yang bisanya cuma morotin duit, bukan ngasih user experience yang epic. Tiap bulan dompet gua digacha paksa sama Adobe yang harganya makin gak ngotak, padahal quest kerjaan gua numpuk kayak EXP di game RPG. Dan puncaknya gua kena HWID ban di Dead by Daylight tanpa alasan jelas. Anjir lah, itu udah kayak kena instant kill dari final boss padahal baru mulai chapter 1. Sumpah, di situ gua udah kayak cukup sudah hidup di bawah ketiak Windows. Gua harus ke isekai OS lain. Dan dari kegelapan itu muncullah cahaya. Aduh, gua nekat nyobain Linux. Iya, Linux. Yang katanya susah buat no life hacker doang. Ribet kayak skill tree Patch of Exile. Tai kucing. Ternyata gimana? Gampang banget. Kayak nemu cheat code legal. Kayak dapat item SSR pas pertama kali roll gacha. Gratis. Open source. Jadi bisa lu custom sepuasnya. Kayak lagi modif waifu di game. Dan yang paling gila, cepatnya nggak ada obat. PC kentang gua serasa di buff permanen. Nah, dari situlah channel ini lahir. Gua mau sharing semua loot dan experience points gua grinding di dunia Linux ini. Siapa tahu lu yang lagi nonton juga lagi di loading screen buat cabut dari Windows Hell kan? Stick around karena petualangan baru aja dimulai. Milih distro Linux itu sumpah kayak milih starting class di game JRPG yang baru rilis. Pilihannya bejibun coy. Ada yang mainstream abis kayak Ubuntu, si warrior sejati. Ada yang rogue, indie tapi diam-diam mematikan. Ada juga yang katanya buat para archmates, dewa-dewi Linux. Sempat gue mikir, anjir ini milih OS apa milih takdir. Tapi kan gue mau jadi konten kreator yang butuh performa PC sekencang Shinkansen buat ngedit video sambil sesekali ngegame biar otak nggak nge-lag. Ditambah jiwa wibu gue yang demen banget sama yang namanya efisiensi maksimal kayak jurus One Punch Skill Saitama. Jadi gue punya checklist sakti buat milih OS. 1. Performa. Ini harga mati, nggak pakai nawar. Gue butuh OS yang bisa ngebuff PC kentang gue jadi rasa Mecha Gundam. Render video harus lebih satset dari jurus teleportasi. FPS game wajib lebih tinggi dari harapan mantan. Oke, yang terakhir mungkin ngaco, tapi intinya gitu. 2. Gak pakai ribet di awal. Meskipun gue udah siap mental buat grinding ilmu baru, tapi ya kalau bisa instalasi dan setupnya nggak selama nonton semua episode Blitz dari awal. Kenapa nggak? Gue mau make love. Make OS-nya, bukan berantem sama OS-nya dari pertama kenalan. 3. Selalu fresh from the oven. Gue suka yang segar-segar. Software terbaru, driver paling update, biar semua potensi hardware gue keluar maksimal. Kayak pas karakter anime kesayangan lo akhirnya ngebuka bangkai atau final formnya. Mantap. Nah, setelah melewati berbagai ritual, browse forum kayak nyari easter egg tersembunyi, nonton video tutorial sampai mata gua jereng kayak abis binge watching anime 3 season tanpa tidur, akhirnya pilihan hati ini jatuh kepada KachiOS. Kenapa KachiOS? Apa yang bikin dia beda dari lautan distro lain yang jumlahnya udah kayak protagonis isekai tiap musim? Nih, gua bisikin rahasia dapur kenapa gua akhirnya nembak KachiOS. KachiOS ini bro, dari DNA-nya udah disetel buat ngebut gila. Mereka pakai kernel custom Linux KachiOS yang udah dioprek habis-habisan, pakai scheduler Becky FQ yang bikin I/O responsif kayak refleksnya pro gamer, kompresi ZSD default yang kencangnya kayak internet di kantor NASA. Isi latihannya sih emang bikin pusing kayak baca grimoire kuno, tapi intinya satu, ini distro ngebutnya gak ada akhlak. PC gue berasa kayak abis minum potion of haste level maksimal. Buat ngedit, buat ngegame, bedanya tuh kayak bumi sama Pluto. Gak ada lagi tuh adegan Windows not responding pas lagi dikejar deadline atau pas lagi klimaks item boss fight. Yang ada cuma gas terus bang. KachiOS ini kan basisnya Arch Linux. Nah, Arch ini udah kayak legenda, powerful, rolling release, lalu dapat yang paling baru kayak episode anime mingguan, tapi juga terkenal menantang maut buat pebula, apalagi pas instalasi. Gua aja sama Jiper takutnya salah pencet malah ngeformat partisi isi koleksi waifu gua. Tapi KachiOS ini baik hati
ngerti, kayak senpai yang ngajarin kohwainya. Dia nyediain installer yang relatif gampang, udah banyak pre-configuration yang ngebantu. Jadi kita dapat ke kotanya Arch tanpa harus ngelewatin ujian masuk nerakanya dulu. Kayak dapet cheat sheet pas ujian, tapi legal. Karena memang mereka emang niat banget ngejar performa, banyak optimasi spesifik yang udah disiapin dari sononya. Mereka juga rajin banget ngasih update. Jadi software dan driver kita selalu yang paling mutakhir. Ini penting banget biar nggak ketinggalan fitur baru atau perbaikan performa. Apalagi buat gaming. Gua ngerasa kayak dapet patch note yang isinya buff terus-terusan. Bukan di nerf kayak OS sebelah yang hobinya bikin kesel. Meskipun mungkin komunitasnya nggak begitu besar, tapi Kachios punya komunitas sendiri yang aktif. Dan developernya juga sering nongol buat nimbrung. Jadi kalau ada apa-apa, ada tempat buat nanya, diskusi, atau sekedar pamer desktop racing lo yang paling keren. Nah, setelah berhasil nembak Kachios dan resmi jadi penghuni baru di dunia Arch yang lebih bersahabat ini, gimana kehidupan sehari-hari gua? Apakah seindah trailer anime slice of life atau malah penuh hintangan kayak game Souls-like? Jawabannya dua-duanya, tapi seru. PC gua, aturan gua, proses instalasinya kayak yang gua bilang, lebih gampang dari yang dipayangin. Gak perlu ngeluarin grimoire kuno buat ngedecode perintah terminal. Begitu masuk desktop KDE plasmanya, rasanya kayak dikasih kanvas kosong super gede dan satu set paling lengkap buat ngelukis dunia lo sendiri. Windows Explorer yang dulu sering bikin kesel karena lemot dan fiturnya gitu-gitu aja, sekarang gua pakai Dolphin File Manager. Ini baru file manager sejati cuy. Tab, split view, preview file yang GG, kustomisasi icon, semua ada. Bandingin sama File Explorer Windows itu kayak ngebandingin skill tree karakter newbie sama karakter level max. Jomplang abis. Terus terminal bawaan, oke juga sih, tapi kan gua suka yang beda. Makanya gua ganti pakai Kitty Terminal. Ringan, cepat, bisa di-render pakai GPU, dan yang paling penting bisa dibikin transparan. Plus dikasih background waifu kesayangan. Dipaduin sama Shell ZSH yang udah di power up pakai Oh My ZSH. Ngetik komen di terminal tuh jadi punya feel sendiri, kayak lagi ngerapal mantra sakti, bukan cuma baris kode. Nah, ini yang paling krusial buat gue sebagai konten kreator. Dulu tiap bulan dompet gue dipalak paksa sama Adobe yang harganya makin absurd. Sekarang gue udah hijrah total. Buat ngedit video, gue pakai DaVinci Resolve Studio. Iya, ini versi berbayar, tapi bayarnya sekali doang buat seumur hidup. Nggak kayak Adobe yang langganan terus-terusan kayak lagi nyicil utang nggak lunas-lunas. Performanya? Jangan ditanya. Render video yang dulu gue bisa tinggal tidur siang, sekarang kelar lebih cepat dari episode anime favorit gue tayang. Preview mulus. Nggak ada lagi tuh drama Windows not responding pas lagi dikejar deadline atau pas lagi climax item boss fight. Yang ada cuma gas terus. Buat ngolah foto, GIMP sama Inkscape udah jadi senjata andalan. Emang sih butuh adaptasi dari Photoshop atau Illustrator, kayak lagi belajar combo baru di game fighting. Tapi begitu udah biasa, gratis tapi fiturnya lebih dari cukup buat ngedesain thumbnail YouTube yang clickbaitable atau ngedit foto biar makin estetik. Urusan audio, Audacity jawabannya. Mau rekaman suara buat narasi video, ngilangin noise atau motong-motong BGM biar pas sama mood video, semua bisa. Gratis, ringan dan hasilnya profesional. Nah, gaming di Linux bukan mitos lagi, tapi kenyataan yang indah. Dulu banyak yang bilang Linux itu anti gamer. Paling cuma bisa main game cacing atau soliter. Tai kucing, itu mah cerita zaman Majapahit belum berdiri. Sekarang berkat Proton dari Valve, gua pakainya yang versi Proton KCOS biar makin optimal sama sistemnya. Ribuan game Windows di Steam bisa jalan mulus di Linux. Dead by Daylight yang dulu bikin gua kena ide ban sialan itu, sekarang bisa gua mainin lagi dengan tenang. FPS stabil, gak ada lagi rasa was-was. Buat game-game yang gak ada di Steam, misalnya dari Epic Games Store atau GOG, tenang, ada Heroic Games Launcher. Tinggal login, download, main. Gampang banget. Terus buat game-game Windows lain yang mungkin butuh sedikit treatment khusus biar jalan, ada Lutris. Komunitasnya gede, banyak script instalasi otomatis yang tinggal klik-klik doang. Jadi intinya, pengalaman nge-game gua di Linux, khususnya TachiOS, itu jauh lebih baik dari yang gua bayangin. Nggak ada lagi tuh bloatware Windows yang diam-diam nyolong resource PC pas lagi seru-serunya nge-clutch. Jadi apakah pindah ke Kachios itu worth it? Buat gua pribadi, absolutely worth it. Performa yang meningkat drastis, kebebasan customisasi yang gila-gilaan, software alternatif gratis atau bayar sekali yang powerful, dan pengalaman gaming yang makin memuaskan. Ini benar-benar kayak nemu cheat code legal buat isi kentang gua. Tentu ada learning curve-nya, nggak mungkin langsung jago kayak pro player di hari pertama. Tapi dengan komunitas yang suportif dan banyaknya tutorial di luar sana, semua itu bisa diatasi. Anggap aja lagi grinding di game RPG favorit lo. Makin banyak quest yang lo selesain, makin tinggi level lo. Gimana? Udah mulai keracunan buat nyobain KCOS atau minimal pindah ke Linux? Perjalanan gue ini baru chapter awal dan masih banyak
banyak banget yang mau gue ekspor dan share ke kalian semua. Jadi jangan lupa buat subscribe channel ini, aktifin loncengnya biar lo nggak ketinggalan update build terbaru dari gua. Like video ini kalau menurut lo informatif dan ngebuka mata hati lo dari kegelapan Windows. Dan yang paling penting, tinggalin jejak di kolom komentar. Lo tim mana? Masih setia sama abusive dari Windows? Atau udah jadi petualang di dunia Linux juga? Punya distro andalan? Atau ada pertanyaan spesifik soal KCOS, DaVinci Resolve, atau setup gaming gua? Tulis aja semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana gua mungkin bakal bahas lebih detail soal Rising Desktop biar makin wibuable, atau Battle Report Gaming di KCOS. Tetaplah jadi penguasa di dunia digital loh, masing-masing. Ciao!